Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilma Lutfia. Saya mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 5. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahu dan menjelaskan secara mendetail materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks observasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsinya, strukturnya, ciri-cirinya, jenisnya, dan lain sebagainya. Penasaran? Terus tonton video ini sampai akhir, jangan di skip biar kalian benar-benar paham tentang materinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, teks observasi. Nah, jadi teks observasi itu hampir menyerupai dengan teks deskripsi karena sama-sama menyampaikan suatu informasi atau fakta. Nah, tetapi antara teks deskripsi dengan teks observasi itu memang ada perbedaannya, dapat dilihat dari sifatnya. Nah, di mana teks observasi itu bersifat universal atau umum atau general, sedangkan teks deskripsi itu bersifat unik atau individual. Nah, jadi pengertian teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari kegiatan pengamatan atau observasi. Nah, jadi hasil dari kita melakukan suatu kegiatan penelitian atau observasi atau kunjungan lapangan itu hasilnya disebut dengan teks observasi. Nah, tetapi teks laporan observasi pun dapat kita sebut juga sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi tertentu mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dari teks observasi ini menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa lainnya yang terjadi di alam sekitar kita. Dan teks hasil observasi ini bersifat faktual atau isinya itu berdasarkan fakta. Jadi, hal yang bisa kita lihat atau hal yang berwujud seperti itu. Oke, next, tujuan teks observasi. Nah, jadi tujuan teks observasi ini secara umum ada 5 hal. Yang pertama adalah mengatasi suatu persoalan. Nah, tentunya dari kegiatan observasi ini kita memiliki tujuan, entah itu untuk memecahkan suatu masalah atau mencari penyebab dari sumber masalah, dan teks observasi pun bisa digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Lalu yang kedua adalah menemukan cara atau teknik baru. Nah, tentunya kita untuk mengetahui sesuatu pun kita harus melakukan pengamatan, harus melakukan observasi, dan hal itu bisa dituangkan hasilnya ke dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi kita pun bisa menemukan suatu teknik atau cara terbaru dari kegiatan observasi ini dan dituangkan dalam teks hasil observasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, tentunya dari segala kegiatan yang dilakukan ketika pengamatan atau ketika observasi, kita pun bisa menentukan keputusan mana yang memang seharusnya diambil, atau misalnya hal-hal baik apa yang dapat kita petik dari kegiatan observasi tersebut. Nah, yang keempat adalah melakukan pengawasan atau perbaikan. Dan yang terakhir adalah mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Nah, tentunya dari tujuan-tujuan ini sangat berkaitan ya dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, dari awal sampai terakhir, semua tujuan tersebut berkaitan. Yang pertama misalnya tadi untuk mengetahui atau memecahkan persoalan, dan yang terakhir adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, jadi memang dari kegiatan observasi ini itu kita mengamati sesuatu hal, entah itu manusia, hewan, benda, dan lain sebagainya, dan dari hal tersebut kita dapat menemukan hal-hal baru atau mengungkap suatu masalah atau memecahkan suatu masalah dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi apa sih fungsi dari teks observasi ini?
Nah, tentunya yang paling utama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dari suatu pengamatan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita sudah melakukan pengamatan, tentunya kita akan menuangkan hasil dari pengamatan kita, hasil dari temuan-temuan ketika melakukan kegiatan observasi itu dalam suatu teks, yaitu teks hasil observasi atau teks observasi. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, tentunya fungsi dan tujuan ini memang saling berkaitan ya. Dari yang pertama tujuan tadi memecahkan suatu masalah, nah yang kedua di fungsinya itu tentunya menjelaskan dasar penyusunan suatu permasalahan atau suatu kebijakan dari suatu keputusan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu fungsi yang ketiga adalah sarana untuk mendokumentasikan. Nah, tentunya apa-apa yang sudah kita lakukan akan tertuang dalam teks hasil observasi ini dan sebagai arsip atau dokumentasi yang nantinya bisa kita gunakan di lain waktu. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, mengapa hal ini menjadi sumber informasi yang terpercaya? Karena teks hasil observasi ini dilakukan dari suatu kegiatan yang pasti, yaitu kegiatan pengamatan atau kegiatan observasi. Nah, sehingga apapun yang dituliskan dalam teks hasil observasi itu tentunya berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita yang berwujud dan dapat kita lihat. Nah, tentunya hal ini menjadi suatu informasi penting yang terpercaya karena faktual. Nah, lalu bagaimana sih kita mengenali atau membedakan teks observasi dengan teks-teks yang lainnya? Tentunya kita bisa melihat dari ciri-ciri teks observasi itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah teks observasi itu bersifat objektif, universal atau global. Tentunya teks observasi ini harus bersifat objektif berdasarkan fakta dan tidak direka-reka. Lalu teks observasi ini membahas objek tunggal. Jadi memang satu topik yang dibahas dalam satu teks observasi namun secara menyeluruh atau global. Jadi mengenai suatu permasalahan, tetapi permasalahan itu dibahas secara universal. Lalu, teks observasi ini ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Lalu, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, teks observasi pun tidak mengandung prasangka atau dugaan atau opini karena apa yang disajikan dalam teks observasi ini kan hasil pengamatan, jadi harus bersifat fakta. Nah, selain dari ciri-cirinya, kita pun bisa mengenali teks observasi ini dari sifat teks tersebut. Nah, jadi ada 3 sifat dari teks observasi. Yang pertama, teks observasi itu bersifat informatif atau teks yang menerangkan dan menjelaskan sesuatu, memberikan informasi mengenai sesuatu secara rinci. Lalu yang kedua, teks observasi ini bersifat komunikatif. Jadi teks observasi ini memuat tentang sesuatu yang dapat dipahami atau dimengerti oleh si pembaca. Karenanya teks observasi ini bersifat komunikatif, jadi mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami oleh pembaca mengenai isi dari teks observasi tersebut. Lalu yang ketiga, teks observasi ini bersifat objektif, yaitu berisi teks yang pasti dan dapat diyakini keabsahannya. Selanjutnya adalah struktur dari teks observasi. Nah, jadi struktur teks observasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, apa sih pernyataan umum itu? Jadi, pernyataan umum itu adalah mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Jadi pernyataan umum itu mengandung informasi-informasi yang umum seperti nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang general, hal-hal yang universal itu dibahas di bagian pernyataan umum.
Nah, lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini mengandung rincian-rincian dari hal-hal yang dilaporkan. Jadi, deskripsi bagian ini merupakan bagian isi dari hasil teks observasi. Dan struktur yang terakhir adalah simpulan. Jadi, bagian teks yang mengandung ringkasan secara umum dari hasil yang sudah dilaporkan. Next adalah kaidah kebahasaan teks observasi. Nah, jadi ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks observasi itu yang pertama adalah menggunakan frasa nomina dengan diikuti penjenis dan pendeskripsi. Jadi, frasa nomina yang diikuti penjenis itu seperti kumis kucing, harimau Sumatera, atau padang rumput, dan lain sebagainya. Jadi, frasa nomina yang diikuti penjenis ini merupakan frasa yang tidak bisa disisipi dengan kata lain. Apabila kita sisipi, maka akan menjadi rancu atau tidak bermakna. Misalnya, padang rumput. Apabila kita sisipi kata konjungsi seperti yang, maka akan menjadi rancu, menjadi padang yang rumput. Nah, tentunya hal itu tidak bermakna. Sedangkan frasa nomina pendeskripsi itu misalnya hewan buas. Nah, frasa yang dapat disisipi. Misalnya kita sisipi dengan kata konjungsi yang, maka tetap mengandung makna yang sama, yaitu hewan yang buas. Atau kita sisipi dengan kata sangat, hewan sangat buas. Nah, tentunya hal itu tetap bermakna sama. Lalu yang kedua, ciri bahasa dalam teks observasi ini menggunakan verba relasional, yaitu kata-kata seperti ialah, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri bahasanya itu menggunakan verba aktif, yaitu kata-kata yang menjelaskan perilaku seperti bertelur, beranak, hidup, makan, tidur, membuat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan seperti dan atau serta, lalu menyatakan perbedaan seperti berbeda dengan, berlainan dengan, atau persamaan seperti kata-kata sebagaimana atau seperti halnya, lalu menyatakan pertentangan seperti tetapi, sedangkan, dan yang terakhir menyatakan pilihan, yaitu kata atau. Lalu ciri kebahasaan dari teks observasi pun menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, ikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dengan beberapa paragraf. Dan yang terakhir, ciri kebahasaannya menggunakan kata ilmuwan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, dan lain sebagainya. Oke, jenis teks observasi. Nah, tentunya banyak sekali jenis dari teks observasi ini. Nah, kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan objek yang diamati. Nah, jadi teks observasi berdasarkan objek yang diamati ini ada observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, atau teks observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem, ataupun teks observasi mengenai keadaan yang sering terjadi. Klasifikasi kedua yaitu berdasarkan tujuan pembuatannya. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks observasi eksposisi, yaitu pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya itu ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kedua adalah teks observasi identifikasi, yaitu teks dari hasil kegiatan mencari, mengumpulkan, menemukan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari hasil lapangan yang sudah ditemukan. Selanjutnya adalah teks observasi klasifikasi, yaitu proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri dan jenis-jenis tertentu. Dan yang terakhir adalah jenis teks observasi berdasarkan tata bahasa. Yang pertama adalah teks observasi formal, yaitu teks observasi mengenai suatu objek yang diamati dengan disajikan dalam teks menggunakan kaidah format yang baku, seperti strukturnya lebih rinci, ragam bahasanya baku,
dan terdapat header atau cop. Nah, teks jenis ini itu umumnya diajukan untuk kepentingan formal. Lalu yang kedua adalah teks observasi non-formal, mempunyai struktur yang lebih sederhana dan menggunakan tata bahasa yang populer. Nah, yang terakhir adalah langkah menulis teks observasi. Yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke gagasan utama sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, menyusun teks sesuai dengan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu deskripsi bagian isi. Nah, setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya adalah menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu meneliti kembali hasil dari teks yang sudah kita buat, seperti merevisi. Apabila terdapat kejanggalan, maka harus diperbaiki secara langsung. Nah, selain itu, teks observasi yang kita buat harus memenuhi klasifikasi atau harus memenuhi kriteria dan syarat dalam teks observasi, yaitu mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap, di dalam teks tidak terdapat opini dan tidak mereka-reka, serta teks berdasarkan fakta atau objektif. Nah, jadi itu dia semua materi tentang teks observasi, lengkap banget kan? Nah, semoga kalian yang udah menonton video ini sampai akhir bisa memahami materinya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sebagai bahan dari referensi pembelajaran. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terus belajar dan dapatkan pendidikan karena pendidikan adalah kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.